Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Cahyakusumawardhani dengan nomor induk mahasiswa 2021 031008. Saya dari Universitas Sahid Surakarta, Prodi Psikologi. Sini saya menyampaikan capaian dan permasalahan perkembangan pada remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama ada remaja dengan identitas diri nama KCP, usia 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, status pernikahan belum menikah. Fisik dengan berat badan 58 kg, tinggi badan 149 cm. Riwayat penyakit asam lambung. Kognitif, riwayat pendidikan SMK kelas 11 dari SD Negeri 01 Rejosari, SMP Negeri 2 Gondang Rejo, SMK Negeri 8 Surakarta. Sosial emosi, organisasi yang diikuti adalah Karang Taruna, cukup aktif sebagai anggota, selalu hadir saat rapat dan kegiatan lainnya. Kepuasan diri, cukup puas karena bisa menikmati hidup dengan memiliki banyak teman, lingkungan yang baik, serta orang tua yang mendukung. Kebahagiaan, sedikit bahagia dan sedikit tidak bahagia. Karena bahagia itu nggak ada alasannya. Tidak bahagia karena sulit mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Pembahasan, remaja KCP memiliki perkembangan yang sama dengan remaja yang lain, karena juga memiliki keinginan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan teman-temannya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 mengatakan bahwa pada usia 12 tahun hingga 16 tahun merupakan masa remaja awal. Menurut Erikson 1968, masa remaja merupakan masa pencarian identitas dan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Salah satu harapan dari KCP adalah tercapainya kepuasan hidup. Menurut Santrok 2012, kepuasan hidup adalah kesejahteraan psikologis atau kepuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Menurut Argli 2001, kepuasan hidup juga merupakan kesejahteraan subjektif karena bersifat subjektif sesuai dengan penilaian individu tersebut. KCP juga menginginkan kebahagiaan yang menurut Budi Ardian bahwa kebahagiaan bukanlah suatu kebetulan, bukanlah sebuah kejadian yang tidak terduga, dan bukan pula sebuah kecelakaan, tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diputuskan. Jadi, apabila seorang tidak merasakan kebahagiaan, berarti mereka belum memutuskan bahwa mereka ingin bahagia atau tidak. Di usia KCP yang menginjak 16 tahun, masuk dalam golongan kebahagiaan sesaat atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah pergi rekreasi ramai-ramai, camping, perjalanan jauh, mengunjungi cagar alam atau taman bungit. Yang kedua adalah mencapai peningkatan diri, berhasil di sekolah, ada kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan, ada rasa penting di lingkungannya, dan memperoleh lapangan kerja. Yang ketiga adalah memperoleh hubungan baik dengan orang lain, bersahabat karib, mendapatkan teman yang pasti, dan yang keempat adalah dalam suasana sport, permainan games, berburu, bersepeda beramai-ramai. Yang kelima adalah merasa bermanfaat bagi orang lain atau bagi kemanusiaan secara umum, termasuk jika mengakhiri pertengkaran. Adapun tugas-tugas dari remaja menurut Harlock dalam Arrory 2004 adalah: yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya; yang kedua adalah mampu menerima dan memahami peranan seks di usia dewasa; yang ketiga adalah mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis; yang keempat adalah mencapai kemandirian emosional; yang kelima adalah mencapai kemandirian ekonomi; yang keenam adalah mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang
sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh adalah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang selanjutnya adalah mengemban perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang terakhir adalah memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Yang selanjutnya adalah dewasa, memiliki identitas diri dengan nama DPN, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir sarjana strata 1, pekerjaan wirausaha, status perkawinan sudah menikah, memiliki seorang istri dengan nama EDP, usia 24 tahun, pendidikan diploma 4, jumlah anak 1 dengan nama ZDN, usia 4 bulan, fisik dengan berat badan 75 kg, tinggi badan 165 cm. Kognitif, riwayat pendidikan sarjana strata 1 di SD Negeri 01 Rejosari, SMP Negeri 1 Gondangrejo, SMK Warga Surakarta, Universitas Kristen Surakarta. Organisasi yang diikuti saat ini adalah Karang Taruna. Cukup aktif karena masih ditunjuk sebagai ketua Sinoman dan si yang lainnya, sehingga masih cukup aktif dalam organisasi ini. Cukup puas karena apa yang telah dimiliki dan didapatkan saat ini. Bahagia, kebahagiaan adalah sangat bahagia karena di umurnya yang saat ini sudah menikah, sudah memiliki anak, dan sudah memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pembahasannya sama dengan apa yang dikatakan oleh istrinya bahwa saudara DPN sangat bahagia dan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Setiap orang menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kebahagiaan itu sendiri dapat dicapai dengan terpenuhnya kebutuhan. Bagi sebagian orang, kebahagiaan dapat diukur dengan cara melihat kepuasan akan hidupnya. Bila mereka merasa puas, maka mereka juga akan mengatakan dirinya bahagia. Kebahagiaan dapat diartikan sebagai sebuah penilaian menyeluruh tentang kehidupan secara lengkap, yaitu meliputi aspek kognitif dan afektif. Menurut Galati, Manzano, dan Sotgiu dalam Diponegoro 2008. Menurut Harlock 2009, tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai berikut: mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang terakhir adalah bergabung dalam suatu kelompok sosial. Yang terakhir adalah lansia. Dengan identitas diri nama W, usia 73 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, status pernikahan menikah, memiliki suami dengan nama HL, usia 80 tahun, dengan pendidikan SD, memiliki jumlah anak 4, fisik dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 150 cm, dengan riwayat penyakit kolesterol. Kognitif, riwayat pendidikan SD sederajat di SD Negeri Solokaton. Organisasi yang diikuti adalah PKK dan Posyandu Lansia. Aktif sebagai anggota, sangat puas karena bisa melihat keluarganya utuh. Kebahagiaan, sangat bahagia dikarenakan diberikan kesehatan dan bisa melihat anak cucu dan bertumbuh rukun bersama dan selalu mendapatkan bantuan dari anak-anaknya. Pembahasan, responden W merupakan seorang lansia yang masih produktif dan sedikit memiliki riwayat penyakit kolesterol. Usia lanjut dikenal dengan masa lanjut usia atau lansia yang ditandai dengan usia 60 tahun ke atas menurut Harlock 2012 dan Santok 2012. Lansia menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, batas usia lanjut secara umum di Indonesia merupakan seorang yang memasuki usia
usia 60 tahun. Pada usia tersebut, lansia akan mengalami perubahan dan penurunan pada dirinya, seperti penurunan fungsi kognitif, penurunan kondisi fisik, dan penurunan psikologis. W adalah lansia yang masih memiliki keluarga yang lengkap dan anak serta cucu yang ada di sekitarnya. Saat ini W sudah mendapatkan buyut sehingga menambah kebahagiaan yang dimilikinya sesuai dengan teori ini. Kebahagiaan merupakan hal yang sangat penting sehingga upaya untuk mencapai kebahagiaan menjadi fokus perhatian dan tujuan dari manusia sepanjang waktu. Tugas-tugas perkembangan lanjut usia meliputi penyesuaian kondisi fisik, menyesuaikan diri dengan kematian teman hidup, menemukan relasi baru dengan kelompok sebaya, memenuhi kewajiban sosial dan warga negara. Yang terakhir adalah menyesuaikan dengan gaji yang berkurang dengan keadaan pensiun serta melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.